Oke, barangkali ada kasus yang lain, silakan. Mungkin Bu Oci atau Pak Asep, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan, silakan Bu Satu Oci. pertanyaan dari saya. Ya. Ya, gini Pak Ustadz, kan nih ada suami istri, suami udah meninggal. Suami udah meninggal nih, meninggalkan warisan nih, dia punya tiga anak. Suami meninggalkan warisan nih, jadi dibagi rata. Dibagi rata tuh maksudnya eh, gimana sih? 25%, 25% kayak gitu. Nah, pokoknya dibagi rata lah, nggak ada yang lebih atau kurang kayak gitu kan. Baik itu buat si istri dan ketiga anaknya. Nah, setelah dibagi rata seperti itu, dalam masa hidupnya, si istri ini tadi, anaknya ini 3, perempuan 1. Dalam masa hidupnya, si istri ini tadi lebih banyak juga menyerahkan hartanya ini ke anak perempuan. Ke anak perempuan. Sementara memang untuk pengurusan waris belum, karena si istri menganggap belum perlu. Tapi semasa hidup, udah banyak menyerahkan ke anak perempuan. Nah, ketika si istri ini meninggal tadi, tentu saja pengurusan waris anak laki-laki yang mengurus kan, anak laki-laki yang mengurus, maksudnya tuh berapa persen bagian anak laki-laki dan perempuan, ternyata besar yang anak perempuan maksudnya. Ketika pengurusan, apakah nanti bagian dari anak perempuan itu diatur ulang dalam pembagiannya, gitu Pak Ustadz, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Ibu Oci. Ini kasusnya mengenai pembagian warisan untuk anak ya. Jadi tadi saya ulang dulu mungkin kasusnya. Ini ada sepasang suami istri ya, sepasang suami istri. Kemudian mereka punya anak anaknya tiga, kemudian 2 laki-laki 1 perempuan, ya begitu ya. 2 laki-laki 1 perempuan. Kemudian si ayahnya ini mungkin pernah memberikan memberikan harta lah, mungkin ketika ayahnya masih hidup ya, ketika ayahnya masih hidup memberikan harta disamaratakan begitu kepada anak-anaknya. Kemudian nanti setelah meninggal itu kasusnya seperti apa begitu. Baik begini. Jadi pertama tentu harus dibedakan dulu dalam Islam itu ada yang namanya warisan, ada yang namanya hibah, ada yang namanya wasiat. Nah ini berbeda. Jadi warisan ada aturannya, hibah ada aturannya, wasiat ada aturannya. Nah, kalau tadi si pemilik harta, yaitu ayahnya ya, si pemilik harta memberikan harta pada saat si ayahnya itu masih hidup, itu bukan warisan, itu namanya hibah. Jadi misalnya saya misalnya memberikan harta kepada anak saya punya uang misalnya ya, saya punya uang 75 juta misalnya. 25 juta untuk anak pertama, 25 juta untuk anak kedua, 25 juta untuk anak ketiga. Jadi masing-masing saya bagi rata, 25 juta semua, begitu rata. Itu bukan warisan, itu bukan wasiat, tapi itu hibah namanya. Kenapa? Karena saya memberikan hibah, saya memberikannya itu, saya sebagai pemilik harta, memberikan itu pada saat saya masih hidup, begitu. Jadi kalau harta itu diberikan saat pemiliknya masih hidup, itu namanya hibah. Oke. Nah, kalau harta itu diberikannya pada saat masih hidup, tapi nanti baru bisa dieksekusi saat dia udah meninggal, si pemilik harta udah meninggal, itu namanya wasiat, kan begitu ya. Nah, kalau dalam bentuk seperti itu, maka dia sebetulnya kalau hibah itu ketika masih hidup sudah selesai. Sudah selesai ketika dia udah dibagikan, udah selesai begitu. Nanti pada saat warisan dibagikan, itu sebenarnya sudah tidak ada sangkut paut lagi sebetulnya. Warisan ya warisan. Warisan itu membagikan harta yang masih ada, yang dimiliki oleh almarhum, begitu. Harta yang sudah bukan milik si almarhum karena ketika hidup sudah dihibahkan ke yang lain, itu sudah tidak menjadi harta warisan lagi. Aturannya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya ketika masih hidup, entah ke pihak anak laki-laki atau ke anak perempuan, pernah memberikan harta berapapun begitu, itu hibah, itu hibah. Dan sebetulnya ketika si pemilik harta ini meninggal, katakanlah ayahnya atau ibunya begitu meninggal, maka maka harta yang tadi itu sebetulnya sudah tidak usah diungkit-ungkit lagi. Harta yang sudah dihibahkan itu sudah tidak diungkit-ungkit lagi. Jadi murni membagikan warisan itu adalah membagikan harta yang masih ada.
membagikan harta yang masih ada pada saat si mayit, si almarhum itu wafat begitu. Nah, itulah aturan hukum Islamnya. Ya tak seperti tadi, aturan hukum Islamnya ya kalau udah jadi warisan berarti kan hitungannya satu anak laki-laki 2 kali lipat dari satu anak perempuan. Kan begitu ya. Satu anak laki-laki 2 kali lipat dari satu anak perempuan. Itu kalau itu adalah warisan. Tapi kalau hibah dan wasiat tidak berlaku itu. Misalnya hibah itu tidak berlaku. Misalnya, apakah hibah itu harus memberikannya anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan? Tidak berlaku itu. Jadi kalau hibah itu bebas. Mau diberikannya sama rata boleh, mau tidak rata juga boleh, terserah pemiliknya. Terserah ayah atau ibunya, pemilik harta itu ya. Bebas, tidak ada kewajiban sebetulnya untuk untuk disamaratakan begitu. Hanya saja ini terkait dengan menjaga komunikasi kan ini kan komunikasinya harus bagus juga. Jangan sampai ada orang yang iri begitu. Sebetulnya tidak ada aturan. Sebetulnya tidak ada aturan apakah harus sama ataukah anak laki-laki 2 kali lipat. Tidak ada aturan begitu kalau hibah. Tapi kan persoalannya adalah ini terkait dengan banyak hal begitu. Jangan sampai ada kecemburuan. Kalau dalam hibah boleh. Nanti kalau anak saya dikasih besar, yang satu tidak, nanti cemburu anak-anaknya. Nah itu dalam hibah boleh tuh. Ada pertimbangan begitu boleh dalam hibah. Kalau dalam warisan tidak ada. Dalam warisan kan tidak boleh ada pertimbangan begitu. Anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, nanti anak perempuan cemburu. Dalam warisan tidak ada pertimbangan begitu. Kalau dalam hibah boleh ada pertimbangan begitu. Jadi karena saya mau menghibahkan harta nih kepada anak saya, boleh. Misalnya tapi karena anak saya ini takutnya dia ada yang cemburu begitu, maka kemudian akhirnya oleh saya itu si anak pertama, anak kedua, anak laki-laki, anak perempuan saya samakan jumlahnya. Karena saya khawatir ada yang cemburu begitu. Kalau dibedakan, boleh. Kalau dalam hibah itu boleh, ya. Kalau dalam warisan itu tidak berlaku. Kalau anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, ya sudah 2 kali lipat dari anak perempuan. Tidak boleh ada rasa kayak tadi begitu. Nah, kalau wasiat lain lagi. Wasiat kan tidak boleh kepada ahli waris, gitu ya. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat justru kepada selain ahli waris, ya. Ini nanti bahasannya panjang. Kita bahas tentang wasiat. Jadi wasiat justru kepada selain ahli waris. Wasiat tidak untuk ahli waris. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan la wasiyata liwarisin, tidak ada hak wasiat untuk ahli waris. Jadi justru wasiat itu kepada selain ahli waris. Kenapa? Karena satu, hadis Rasul yang melarang itu, la wasiyata liwarisin, tidak ada hak wasiat untuk ahli waris. Yang kedua, alasannya karena ahli waris nanti akan otomatis mendapatkan jatahnya dari warisan. Ya. Dan yang ketiga, sebetulnya wasiat itu adalah pintu atau celah sebagai solusi dari sekian banyak solusi lain. Misalnya nanti kan ada solusi itu ada wasiat, ada hibah. Kalau dalam jalur warisan mereka tidak dapat. Kalau jalur warisan tidak dapat kan solusi lain bisa lewat wasiat atau lewat hibah begitu. Nah, jadi seperti itu kasusnya ya, terkait hal yang ditanyakan begitu. Jadi saya kira itu ya, saya kira itu. Ada lagi masalah yang lain mungkin? Mungkin Pak Aim boleh dari Ciambar, terserah, atau nanti ini sebentar lagi kita akhiri ya. Sebentar lagi ini kita akhiri karena di sini ini mau maghrib. Kalau di Bengkulu apakah sudah maghrib atau belum, Bu Aci? Belum Pak Ustadz, belum. Masih lama. Oh, belum ya? Ya. Ya. Ini, oke. Ini saya posisi di Jakarta nih. Di Jakarta sebentar lagi maghrib ya. Ini juga rekan-rekan di Jawa Barat, di Sukabumi ya. Ini Pak Asep, Pak Aim di Sukabumi, di Jawa Barat. Sama dengan di Jakarta ya. Kita sebentar lagi juga akan maghrib begitu. Jadi nanti beberapa waktu lagi ini akan kita akhiri begitu. Namun sebelumnya mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Sebelum saya tutup begitu? Sebelum saya tutup, mungkin masih ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, kecuali kalau tidak ada. Kalau tidak ada ya cukup begitu. Sementara dari saya tidak ada. Oke, baik. Karena memang HP-nya juga sudah mulai lowbat nih, sudah mulai habis. Oke, baik. Ya, oke, terima kasih berarti kalau begitu Pak Aim, Pak Asep, Bu Oci, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara nih ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan ini bisa berlanjut nanti di kesempatan yang akan datang, dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan video ini akan saya share nanti di media sosial ya, akan saya share nanti di YouTube, di Facebook, akan saya share agar nanti ini menjadi manfaat kan bagi yang lain ya. Bagi yang lain ini akan menjadi manfaat bagi yang lain. Oh ya, terakhir nanti sebelum saya akhiri, tadi ada sedikit tambahan jawaban untuk pertanyaan dari Bu Oci tadi. Jadi begini Bu Oci, yang tadi saya sampaikan itu adalah dari sudut pandang hukum Islam. Dari sudut pandang hukum Islam ya. Aturan hukum Islamnya begitu. Jadi kalau hibah sudah selesai ketika masih hidup, selesai. Nanti ketika bagi waris sudah tidak boleh diungkit-ungkit lagi itu hibah. Itu aturan hukum Islamnya begitu. Nah, tetapi dari sudut pandang aturan pengadilan itu ada sedikit berbeda begitu. Nanti di aturan pengadilan, termasuk pengadilan agama, itu ada sedikit berbeda. Kenapa? Karena nanti ada aturan juga di sana, misalnya harta orang tua yang diberikan kepada anaknya yang masih hidup, ya, yang disebut hibah itu, nanti kalau saat meninggal itu dianggap dihitung sebagai jatah warisan. Dihitung sebagai jatah warisan. Nah, itu aturan di pengadilan. Pedoman di pengadilan. Jadi begini, jadi sebetulnya dalam hukum Islam tidak begitu. Kalau ditanya bagaimana hukum Islam, tidak begitu. Dalam hukum Islam aturan hibah adalah hibah, aturan waris adalah waris, beda. Hibah ada aturannya, wasiat ada aturannya, waris juga ada aturannya. Masing-masing terpisah begitu, terpisah. Jadi kalau ketika hidup sudah selesai dihibahkan, selesai. Karena itu sudah bukan menjadi hak si mayit lagi, hak orang yang meninggal lagi saat dia wafat begitu. Jadi ketika dibagikan warisan ya sudah, itu selesai, itu aturan warisan yang berlaku begitu. Nah, kalau di pengadilan itu memang ada aturan begitu. Ada aturan yang diberikan ketika hidup sebagai hibah orang tua kepada anak, itu nanti dianggap sebagai bagian dari porsi warisan. Nah, begitu. Itu bukan dari hukum Islam. Tidak. Dalam hukum Islam tidak ada begitu. Itu hanya aturan di pengadilan saja. Saya pribadi kalau ditanya begitu ya, saya termasuk yang mempraktekkan aturan hukum waris secara Islam. Jadi kalau dalam itu sudah hibah, selesai hibah. Dalam warisan, aturannya warisan. Saya kira begitu ya. Ini udah berakhir acaranya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita nanti bisa berlanjut bertemu di kesempatan yang akan datang. Ya, ini sudah cukup lama kita nih. Dan ini saya akan share ya, akan saya share di medsos. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube dan media sosial lainnya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan ini menjadi apa yang ditanyakan oleh Pak Asep, Bu Oci, Pak Ayim, tadi semuanya itu bisa mewakili pertanyaan dari rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya yang mungkin hanya bisa menonton acara ini. Saya kira cukup sekian dari saya, mungkin tidak ada lagi yang disampaikan ya. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita perbaiki kekurangan yang ada di masa yang akan datang dan kita juga mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.